Republik Molossia adalah sebuah eksperimen geopolitik yang sangat unik. Sebuah negara yang lahir dari kreativitas tanpa batas, imajinasi yang liar, serta humor yang jenaka. Terletak di atas tanah gurun Nevada, Amerika Serikat, Molossia adalah sebuah negara kecil yang tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara mandiri yang berdaulat. Meskipun tidak diakui sebagai negara yang independen, penduduknya tidak wajib membayar pajak kepada pemerintah federal. Dengan luas hanya 4,5 hektar, serta populasi berjumlah 39 jiwa yang terdiri dari manusia serta anjing, Molossia berdiri dengan percaya diri, lengkap dengan benderanya sendiri yang berkibar di angin gurun Nevada. Pendirinya, yang juga menjabat sebagai presidennya, telah menciptakan sebuah dunia dalam skala kecil yang memiliki infrastruktur negara yang lengkap, mulai dari kantor pos, bank, mata uang yang unik, bahasa, zona waktu yang berbeda, hingga angkatan laut yang simbolis. Molossia bahkan memiliki layanan kereta api dan program luar angkasanya sendiri yang menunjukkan bahwa meskipun kecil, ambisi serta kreativitas mereka mampu menembus segala kemungkinan, membawa mimpi dan harapan menuju ruang yang tidak kenal batas. Molossia merupakan sebuah bukti nyata bahwa sebuah negara tidak hanya diukur dari kriteria resmi sebagai sebuah negara, tetapi juga dari kebebasan untuk bermimpi serta menciptakan realitasnya sendiri. Republik Molossia, sebuah negara mikro yang tidak diakui oleh negara-negara besar atau organisasi internasional seperti PBB, adalah kisah tentang imajinasi unik yang berbuah menjadi kenyataan. Ceritanya bermula pada tanggal 26 Mei tahun 1977, di mana dua remaja dengan imajinasi yang besar, yaitu Kevin Bauck serta James Spillman, mendirikan sebuah negara mikro bernama Republik Besar Fulstein, yang berlokasi di sebuah pulau fiksi di lepas pantai Perancis. Ini berarti bahwa negara Fulstein adalah sebuah negara atau entitas yang diciptakan dalam cerita saja, tidak memiliki bentuk fisik, serta tidak ada dalam kenyataan. Setelah beroperasi hanya dalam setahun, Republik Besar Fulstein menjadi tidak aktif ketika James Spillman sendiri berpindah keluar kota. 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1998, Kevin Bauck menghidupkan kembali mimpi tersebut, mengambil langkah penting dengan membeli sebidang tanah di Nevada, Amerika Serikat. Dengan pembelian tanah ini, Kevin telah menciptakan fondasi fisik untuk Molossia, serta menetapkan fondasi kenegaraan yang akan memungkinkan Molossia untuk mengembangkan simbol-simbol negaranya, seperti bendera, mata uang, serta sistem pemerintahan sendiri. Kendati demikian, untuk mendirikan sebuah negara, tentu saja ada banyak persyaratan yang perlu dipenuhi. Kevin Bauck yang masih muda kala itu memberanikan diri untuk mendirikan Republik Molossia dengan modal seadanya, hanya bermodalkan $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 150 juta rupiah. Tentu saja Amerika Serikat tak pernah mau mengakui republik ini. Alasannya sebab Molossia belum memenuhi beberapa kriteria resmi sebagai sebuah negara. Bahkan hingga saat ini, tidak satu pun dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Molossia sebagai negara yang mandiri. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara yang berdaulat, Kevin, pendiri sekaligus presidennya, memperlakukan Molossia seperti negara yang sebenarnya. Dalam praktiknya, Kevin Bauck tetap harus memenuhi kewajiban finansial kepada pemerintah lokal, yang mencakup pembayaran pajak atas tanah yang ditempati Molossia. Namun, dengan ciri khas humor serta simbolisme yang menjadi inti sebagai negara mikro, Kevin menyebut bahwa pembayaran pajak itu sebagai bantuan asing. Ini merupakan cara yang cerdik untuk menegaskan pandangannya bahwa Molossia adalah entitas yang terpisah dan independen, meskipun secara de facto berada di dalam yurisdiksi Amerika Serikat.
Saat ini, Kevin mengklaim bahwa Molossia memiliki populasi sebanyak 39 jiwa, yang terdiri dari 35 manusia serta 4 anjing. Mayoritas dari mereka adalah kerabat yang tidak secara permanen menetap di lahan yang dimiliki oleh Kevin. Oleh karena itu, sebagai warga negara Amerika Serikat, mereka tetap memenuhi kewajiban pajak mereka kepada pemerintah. Dan kenyataannya, hanya 7 penduduk yang benar-benar tinggal di Molossia, yang terdiri dari Kevin Bauk sendiri, anggota keluarganya, serta beberapa hewan peliharaan mereka. Molossia memperkenalkan sebuah inovasi dengan menciptakan mata uang bernama Valora. Dalam banyak negara, mata uang dicetak kepada kertas atau logam khusus dengan fitur keamanan tinggi untuk mencegah pemalsuan. Namun demikian, Molossia memilih untuk menggunakan chip poker sebagai mata uangnya. Chip poker adalah diksi plastik kecil yang digunakan dalam permainan poker untuk mewakili jumlah uang tertentu. Chip ini digunakan dalam permainan uang tunai dan turnamen, baik di lingkungan perumahan maupun di kasino besar. Lebih dari itu, meskipun berukuran kecil, Molossia memiliki struktur dan layanan yang lengkap layaknya sebuah negara yang mandiri. Kevin mengklaim bahwa Molossia dilengkapi dengan angkatan laut, akademi angkatan laut, program luar angkasa, jalur kereta api, layanan pos, bank, serta tempat wisata. Negara ini juga memiliki sistem pengukuran sendiri, hari libur khusus, bioskop daring, stasiun radio daring, dan bahkan zona waktu yang unik, di mana semuanya mencerminkan keinginan untuk otonomi serta ekspresi kultural. Uniknya lagi, bendera Republik Molossia sangat mirip dengan bendera Sierra Leone dalam versi yang terbalik. Kedua bendera tersebut menampilkan kombinasi warna yang sama, tetapi disusun dalam urutan yang berbeda ketika bendera Molossia dibalik. Selain itu, Republik Molossia juga memiliki keunikan dalam hal bahasa. Bahasa utama yang digunakan di negara ini adalah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa yang paling umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari serta administrasi negara. Namun demikian, Molossia juga mengakui Esperanto dan Spanyol sebagai bahasa resmi. Esperanto adalah bahasa buatan yang dirancang untuk menjadi bahasa internasional yang mudah dipelajari serta digunakan oleh orang dari berbagai latar belakang bahasa. Sedangkan bahasa Spanyol di sisi lain adalah bahasa yang luas yang digunakan secara global dan khususnya di Amerika Serikat, sebuah negara di mana Molossia berada. Bahkan, Molossia juga mengklaim memiliki 3 provinsi yang membentang di wilayah Amerika Serikat. Provinsi yang menjadi daerah utama bagi Molossia terletak di tanah di dekat Dayton, Nevada. Ini adalah daerah utama dari Molossia yang sering disebut sebagai daerah kantong, karena merupakan wilayah kecil yang dikelilingi oleh wilayah yang lebih besar, yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Selain itu, Molossia juga mengklaim 2 daerah kantong lainnya yang terletak di California. Satu berada di California Selatan dan yang lainnya berada di California Utara. Secara sederhana, Molossia memiliki 3 wilayah terpisah yang semuanya berada di dalam batas geografis Amerika Serikat. Namun demikian, semua klaim ini bersifat simbolis dan tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat serta negara lain. Sealand, yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Sealand, merupakan sebuah negara mikro yang menarik. Berbeda dengan kebanyakan negara pada umumnya, Sealand tidak memiliki pulau atau daratan luas. Sebaliknya, negara ini hanya terdiri dari sebuah struktur bangunan dengan ukuran sepanjang 36,6 meter dan memiliki lebar 15,2 meter, yang berdiri dengan tegak dengan ditopang oleh 2 pilar beton.
Uniknya, di dalam pilar beton ini terdapat kamar-kamar yang tersembunyi di bawah permukaan air. Selain itu, Sealand juga dilengkapi dengan teknologi yang modern. Negara ini ditenagai oleh pembangkit listrik yang memanfaatkan kincir angin dan tenaga matahari, serta kemampuan untuk mengolah air hujan menjadi air minum yang layak dikonsumsi. Bahkan, negara ini dapat terhubung dengan dunia luar melalui internet guna memastikan bahwa meskipun terisolasi, negara mungil ini tidak terputus dari kemajuan global. Lebih dari itu, Sealand juga dilengkapi dengan penjara yang selalu siap menampung siapa saja yang berani melawan hukum-hukumnya. Sebuah insiden yang dramatis pernah terjadi di negara ini, di mana seorang warga Jerman ditahan di balik jeruji besi di Sealand yang kemudian memicu negosiasi diplomatik yang tegang dengan Jerman untuk pembebasannya. Mulanya, bangunan beton yang kokoh ini berdiri sebagai benteng laut milik Inggris, sebuah monumen pertahanan yang dibangun untuk menantang serangan Jerman selama Perang Dunia II. Namun, takdir bangunan ini berubah pada tahun 1967 ketika Paddy Roybeth, seorang mantan perwira tentara Inggris, menduduki bekas benteng ini dan mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sejak saat itu, Sealand berhasil menarik perhatian dunia sebagai sebuah negara mikro, sebuah negara yang tampak tidak masuk akal tetapi lengkap dengan undang-undang, bendera, lagu kebangsaan, mata uang, paspor, hingga stempel imigrasi yang sangat khas. Namun demikian, kendati memiliki berbagai atribut negara, Sealand tidak diakui oleh PBB sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sebab menurut hukum laut internasional, instalasi bangunan buatan seperti Sealand tidak dianggap sebagai pulau sehingga tidak dapat memiliki status hukum sebagai sebuah negara. Saat ini, berdasarkan akun Instagram resminya, warga Sealand berjumlah sekitar 300 individu. Kendati demikian, kenyataannya hanya satu orang bernama Mike Barrington yang menetap secara permanen di bangunan beton tersebut. Sebagai satu-satunya penduduk tetap, Barrington memegang berbagai peran penting, mulai dari pekerjaan kelistrikan dan teknik hingga tugas-tugas sebagai petugas imigrasi, bea cukai, serta keamanan. Secara historis, pada tahun 1943, ketika Perang Dunia II tengah berkecamuk, Inggris membangun berbagai benteng sebagai bagian dari benteng Maunsell. Sesuai namanya, benteng-benteng ini didesain oleh insinyur sipil visioner bernama Guy Maunsell dengan tujuan untuk melindungi jalur pelayaran vital yang sering menjadi sasaran ranjau mematikan dari pesawat-pesawat militer Jerman. Demikian ini karena setiap ranjau yang ditebar menjadi ancaman maut bagi kapal-kapal yang sedang melintas, sehingga keberadaan benteng Maunsell sangatlah penting sebagai perisai baja, menciptakan keamanan serta kebebasan bagi kapal-kapal yang berlayar di bawahnya. Kala itu, benteng Maunsell dihuni oleh sekitar 150 hingga 300 prajurit angkatan laut kerajaan Inggris yang gagah berani. Mereka adalah para penjaga yang tidak kenal takut, mengoperasikan meriam anti pesawat dengan tangan yang mantap serta mata yang waspada, sambil memantau radar guna mendeteksi dan menangkis serangan musuh. Kendati demikian, ketika perang akhirnya mereda dan dunia mulai bernafas lega, benteng Maunsell menyaksikan surutnya gelombang kebutuhan akan kehadirannya. Maka pada tahun 1956, dengan langkah-langkah yang berat dan hati yang penuh kenangan, para personel militer mulai melangkah pulang, meninggalkan dinding-dinding yang pernah menjadi saksi bisu bagi keberanian serta pengorbanan mereka. Dan bersamaan dengan itu, pemerintah Inggris secara resmi menonaktifkan benteng-benteng tersebut karena tidak lagi diperlukan untuk tujuan pertahanan. Pada tahun 1965, Jack Moore bersama putrinya yang bernama Jane menaklukkan gelombang serta angin untuk menduduki benteng Rowe, yang merupakan salah satu benteng Maunsell yang legendaris.
Dengan visi yang tidak terbatas, mereka berdua mengubah Benteng Rock yang sepi menjadi pusat kehidupan baru, menghidupkan stasiun radio bajakan yang dikenal dengan nama Wonderful Radio London. Dari ketinggian benteng yang kokoh, suara-suara pemberontak dan melodi-melodi yang membebaskan membawa pesan kebebasan serta revolusi kepada telinga pendengar yang haus akan perubahan. Kemudian, pada tanggal 2 September tahun 1967, sebuah babak baru dalam sejarah Benteng Rock mulai terungkap di permukaan. Seorang warga negara Inggris bernama Mayor Paddy Roy Bates melangkah dengan berani untuk mengambil alih Benteng Rock tersebut. Dia mengusir kelompok penyiar bajakan yang bersaing dan mengklaim benteng tersebut sebagai panggung untuk visi radionya sendiri. Meski dia memiliki peralatan lengkap yang diperlukan untuk melakukan siaran, tetapi dia tidak pernah memulai siaran tersebut. Dan sebagai gantinya, Paddy Bates dengan semangat yang berkobar layaknya api revolusi, mendeklarasikan kemerdekaan bagi Benteng Rock. Pada hari yang tidak terlupakan itu, dia mengumumkan lahirnya sebuah entitas baru, menobatkan benteng yang kokoh itu sebagai sebuah wilayah yang berdaulat, menciptakan negara mikro bernama Kerajaan Sealand. Pada tahun 1975, Paddy Roy mengambil langkah lebih lanjut untuk memperkuat klaim kedaulatan Sealand dengan memperkenalkan konstitusi yang kokoh, bendera nasional yang berkibar, lagu kebangsaan yang menggema penuh semangat, mata uang yang beredar, paspor yang menjadi simbol kebebasan, serta stempel imigrasi yang menandai setiap perjalanan. Ini adalah upaya untuk memberikan Sealand atribut dan simbol-simbol negara yang berdaulat, meski Sealand tidak pernah diakui secara luas sebagai sebuah negara oleh komunitas internasional. Ceko merupakan sebuah negara republik yang terletak di jantung Eropa Tengah, yang berbatasan dengan Austria di selatan, Jerman yang kokoh di barat, Polandia yang bersejarah di timur laut, serta Slowakia yang mempesona di tenggara. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 2.000 kastil, yang masing-masing memiliki sejarah serta arsitektur yang sangat kaya. Kastil Praha misalnya adalah salah satu komplek kastil terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-9 dan mencakup berbagai gaya arsitektur, dari Romawi hingga Gotik. Sementara itu, Praha sendiri, yang merupakan ibu kota Republik Ceko, sering digambarkan sebagai kota 100 menara, dan merupakan mahakarya arsitektur yang memikat dengan pesona romantisnya. Setiap pemandangan yang disajikan, setiap tembok yang kokoh, juga setiap jalan yang berbatu adalah undangan bagi para turis tahunan untuk menjadi bagian dari cerita yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tidak hanya itu, Republik Ceko dengan langitnya yang ramai serta industri yang berdenyut memegang peran penting dalam konektivitas dan produksi di kawasan Eropa Tengah. Sebanyak 87 bandara yang beroperasi, termasuk 6 bandara internasional serta 4 bandara militer, menjadikan Ceko sebagai simpul penting dalam jaringan transportasi udara global. Bandara-bandara ini tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang bagi wisatawan serta bisnis, namun juga sebagai penjaga kedaulatan wilayah udara negara melalui sistem pertahanan udara terpadu NATO. Di sisi lain, Ceko dikenal sebagai produsen mobil utama di Eropa Tengah dengan produksi tahunan yang sangat mengesankan. Dalam 1 tahun, negara ini memproduksi sebanyak 1.246.000 mobil, 8.000 bus, serta 1.000 sepeda motor. Yang hal ini menegaskan status negara Ceko sebagai pusat industri otomotif yang sangat vital. Selain dikenal sebagai pusat industri otomotif, Republik Ceko juga memiliki sistem negara dengan kesejahteraan yang sangat kuat, menawarkan jaminan perawatan kesehatan universal yang mengesankan, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Berdasarkan model asuransi wajib, sistem ini memastikan bahwa semua penduduknya mendapatkan akses pada layanan kesehatan yang sangat terjangkau. Di sisi lain,
Ceko juga menawarkan pendidikan universitas tanpa biaya yang berlaku untuk semua siswa, tidak peduli dari manapun mereka berasal. Pendidikan tinggi gratis ini merupakan salah satu pilar utama dari komitmen negara terhadap pendidikan yang dapat diakses oleh semua. Ini menunjukkan bagaimana Republik Ceko berinvestasi dalam kesejahteraan serta pengembangan warganya, serta menegaskan posisinya sebagai negara maju dengan standar hidup yang sangat tinggi. Ceko, yang berada di jantung Eropa Tengah, merupakan salah satu anggota dari aliansi Grup Visegrad, sebuah entitas yang menggabungkan 4 negara, yaitu Republik Ceko sendiri, Slovakia, Polandia, serta Hungaria. Aliansi ini yang didirikan pada tanggal 15 Februari tahun 1991 di kota Visegrad, Hungaria, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota, mempercepat integrasi Eropa, serta mengatasi sisa-sisa blok komunis di Eropa Tengah. Dengan latar belakang sejarah yang sama, yaitu transisi dari komunisme menuju demokrasi serta ekonomi pasar, negara-negara anggota Visegrad berbagi pengalaman dan tantangan yang serupa dalam proses transformasi mereka. Semuanya dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria pasca Perang Dunia Pertama. Ini merupakan sebuah peristiwa besar yang mengubah peta politik Eropa dan memicu pembentukan Cekoslovakia pada tahun 1918. Negara baru ini yang menyatukan bangsa Ceko dan Slovakia menikmati periode stabilitas dan kemakmuran yang sangat luar biasa, sebelum akhirnya terjebak dalam cengkeraman Nazi Jerman yang menduduki wilayah tersebut selama Perang Dunia II. Nazi Jerman membagi wilayah Cekoslovakia menjadi protektorat Bohemia dan Moravia, sementara Slovakia menjadi negara boneka yang otonom. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Ceko serta Slovakia bersatu kembali dalam jalinan takdir Cekoslovakia. Tetapi tidak lama kemudian jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet serta pemerintahan komunis yang totaliter. Pada tahun 1968, upaya reformasi yang dikenal sebagai Musim Semi Praha yang dipimpin oleh Alexander Dubček mencoba melonggarkan cengkraman komunis, tetapi dengan cepat dihentikan oleh invasi pasukan Pakta Warsawa yang dipimpin Uni Soviet. Pada tahun 1989, Revolusi Bludru mematahkan rezim komunis di Cekoslovakia dan membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi liberal. Pada tahun 1993, Cekoslovakia secara damai terpecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia, yang masing-masing menjadi negara yang merdeka serta demokratis. Sejak pemisahan damai ini, Republik Ceko telah mengalami transformasi yang signifikan, bergerak dari sistem komunis menuju ekonomi pasar. Langkah-langkah ini termasuk privatisasi perusahaan milik negara, liberalisasi perdagangan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif untuk investasi asing, serta pertumbuhan sektor swasta. Reformasi ini, meskipun terbilang sulit, akhirnya membuahkan hasil dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta peningkatan standar hidup. Selain itu, Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Integrasi ini membawa akses ke pasar yang lebih besar, dana pembangunan, serta meningkatkan standar hidup bagi warganya. Kemudian, investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk transportasi dan teknologi, telah memperkuat posisi Republik Ceko sebagai negara yang maju di Eropa Tengah. Dan hingga saat ini, Republik Ceko melalui partisipasinya dalam Grup Visegrad tidak hanya memperkuat hubungan dengan tetangga-tetangganya, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Eropa Tengah yang damai dan sejahtera. Dalam Indeks Perdamaian Global tahun 2019, negara ini menempati peringkat 10 besar sebagai negara teraman yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Republik Ceko telah membuat kemajuan signifikan dalam berbagai indeks global, termasuk Indeks Kebebasan Ekonomi, di mana negara ini menduduki peringkat ke-17 dari 165 negara di seluruh dunia.
Ini menunjukkan peningkatan dalam kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan bebas serta investasi pemerintah yang terbatas. Negara ini menutup lembaran sejarahnya dengan kebanggaan atas luas wilayah yang mencapai 78.866 km persegi serta populasi yang berkisar 10,7 juta jiwa. Sebagai negara yang telah melalui perjalanan panjang dari masa lalu yang penuh dengan tantangan hingga menjadi simbol kemajuan dan kesejahteraan, Republik Ceko terus berdiri tegak, memandang masa depan dengan penuh optimisme. Timor Leste, yang juga dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste, adalah negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kini telah menemukan kebebasan serta kedaulatannya. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, sebuah referendum yang disponsori oleh PBB menjadi titik balik dalam sejarah mereka. Kala itu, sebagian besar penduduk Timor Leste dengan tekad kuat dan penuh akan harapan memilih untuk melepaskan diri dan merdeka dari Indonesia. Keputusan ini membawa mereka melangkah maju menuju kemerdekaan yang diakui secara internasional, meninggalkan jejak sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Pulau Timor merupakan sebuah pulau yang terbagi menjadi dua negara yang berbeda, yaitu Timor Leste serta Indonesia. Timor Leste terletak di bagian timur Pulau Timor, yang juga mencakup pulau-pulau kecil seperti Atauro serta Jako. Dengan luas wilayah sekitar 14.950 km persegi, serta populasi sekitar 1,34 juta jiwa, Timor Leste berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sementara itu, bagian barat Pulau Timor merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian, dalam satu pulau terdapat dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia serta Timor Leste. Sebuah pulau, dua negara dengan sejarah dan identitas yang berbeda, namun berbagi tanah yang sama. Secara historis, sebelum kedatangan bangsa Barat, Pulau Timor dikuasai oleh kerajaan besar bernama Kerajaan Wehali. Kerajaan ini membawahi banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Timor. Kendati demikian, nasib tragis menimpa Kerajaan Wehali ketika ekspedisi yang dilancarkan oleh Portugis menghancurkan kekuasaannya. Dengan runtuhnya Kerajaan Wehali, kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Timor dengan mudah jatuh ke tangan Portugis dan Belanda. Selama berada di Pulau Timor, Portugis dan Belanda selalu bermusuhan, menciptakan ketegangan yang tidak berkesudahan. Puncaknya terjadi pada tahun 1749 ketika meletus sebuah perang besar antara Portugis dan Belanda yang dikenal dengan Pertempuran Penfui. Pertempuran ini, yang menjadi saksi dari konflik brutal antara dua kekuatan kolonial, telah menyebabkan ketidakstabilan serta penderitaan yang mendalam bagi penduduk lokal. Hingga pada tahun 1859 dicapailah sebuah kesepakatan, di mana bagian timur dari Pulau Timor dikuasai oleh Portugis, sedangkan bagian barat dari Pulau Timor berada di bawah kekuasaan Belanda. Kesepakatan ini mengakhiri konflik antara Portugis dan Belanda, namun meninggalkan jejak sejarah yang penuh dengan luka serta penderitaan bagi penduduk Pulau Timor. Karena itu, peta Hindia Belanda seperti lukisan sejarah yang tampak indah tidak menggambarkan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda. Alasannya sangatlah sederhana, di mana Hindia Belanda hanya mencaplok wilayah Timor Barat, yang kini dikenal sebagai Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Timor Leste yang merupakan bagian timur dari Pulau Timor berada di bawah naungan Portugis. Bukti kekuasaan Portugis tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan di kawasan ini, mulai dari penggunaan bahasa Latin dalam penulisan hingga pengenalan mesin cetak serta pendirian sekolah formal. Bahkan, unsur-unsur sosial politik ala Portugis juga merasuk ke dalam budaya masyarakat.
Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan dapat disimpulkan bahwa wilayah Indonesia hanya mencakup daerah-daerah yang pernah berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Kendati demikian, dalam bayang-bayang kekuasaan Orde Baru, rezim Soeharto melihat dunia dengan cara yang berbeda. Baginya, Timor Leste, meski berada di bawah kendali Portugis, adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Indonesia. Klaim ini berakar pada pandangan bahwa seluruh Pulau Timor seharusnya menjadi satu kesatuan dalam naungan Indonesia. Di sisi lain, muncullah Partai Fretilin, sebuah partai politik yang menjadi pelopor revolusi untuk membawa Timor Leste menuju kemerdekaan. Dengan ideologi Marxisme Komunisme, Fretilin menjadi ancaman bagi pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Hal ini memberikan alasan kuat bagi Soeharto untuk menentang gerakan komunisme yang hendak menginvasi Timor Leste di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Maka, ketika Timor Leste merdeka dari jajahan Portugis pada 30 November tahun 1975, Indonesia berusaha memenangkan hati masyarakat Timor Leste. Melalui berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan yang baik, dan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah, Indonesia berusaha menunjukkan niat baiknya. Hasilnya, pembangunan di Timor Leste tumbuh lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lain di timur Indonesia. Kendati demikian, tampaknya rakyat Timor Leste memiliki ikatan yang kurang erat dengan Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Aceh, Riau, dan Maluku. Sebab dari segi hukum, sejarah, serta moral, Timor Leste bisa dikatakan sangat bukan bagian dari Indonesia. Mengetahui fakta ini, Indonesia mendorong militer di bawah komando Orde Baru untuk melancarkan invasi ke Timor Leste pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Pendudukan militer Indonesia di Timor Leste ditandai dengan kekerasan dan kebrutalan yang tidak terkendali. Sebuah laporan statistik yang disiapkan untuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Timur mencatat, setidaknya terdapat 102.800 kematian terkait konflik antara tahun 1974 dan tahun 1999. Termasuk sekitar 18.600 pembunuhan dan 48.200 kematian akibat kelaparan dan penyakit. Data dari Gereja Portugis, Indonesia, dan Katolik menunjukkan bahwa jumlah total kematian akibat konflik selama periode ini mencapai sekitar 200.000 orang. Represi dan pembatasan menghambat perbaikan infrastruktur serta layanan kesehatan dan pendidikan, yang berarti hanya ada sedikit peningkatan standar hidup secara keseluruhan. Pada tahun 1976, Timor Leste diintegrasikan ke dalam Indonesia sebagai provinsi baru bernama Timor Timur. Langkah ini telah ditentang oleh dunia internasional, termasuk oleh PBB. Dalam bayang-bayang demokrasi, rakyat Timor Leste terbangun dari tidur panjang dan menyadari bahwa mereka telah lama berada di bawah diskriminasi Indonesia. Dan mereka berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penindasan tersebut. Perlakuan tidak adil dari pemerintah yang tercermin dalam pembagian pengelolaan sumber daya alam yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai persoalan lain yang dinilai diskriminatif menjadi akar konflik yang mendorong Timor Leste untuk menuju kemerdekaan. Yang lebih parah, banyak orang Timor Leste yang menganggap bahwa pendudukan Indonesia sejak tahun 1976 sebagai tindakan yang tidak sah. Mereka merasa bahwa tanah air mereka telah dirampas dan hak-hak mereka telah dilanggar. Ini menjadi puncak dari rasa ketidakpuasan mereka dan mendorong mereka untuk berjuang lebih keras untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, Portugis, penjajah lama yang masih memandang Timor Leste dengan mata penuh kepentingan, berharap melihat bunga kemerdekaan mekar di tanah Timor Leste. Ini bukanlah semata-mata karena kebaikan hati,
melainkan untuk memoles kembali prestise Portugis di mata rakyat serta sahabat-sahabat Eropa mereka. Demikian ini karena di bekas jajahan Portugis seperti Angola dan Mozambik, Portugis hanya mampu meninggalkan jejak konflik dan penderitaan. Negara ini tentu merasa malu melihat bagaimana mereka sebagai penjajah telah mengeksploitasi berbagai sumber daya di wilayah tersebut selama berabad-abad. Oleh karena itu, Portugis merasa perlu untuk mendukung rakyat Timor Leste untuk meraih kemerdekaannya dari invasi Indonesia. Sikap PBB yang menolak keabsahan integrasi Timor Leste ke dalam wilayah Indonesia membuat Portugis mendapatkan angin segar. Portugis semakin mendapatkan dukungan untuk memainkan peran diplomasi mereka di panggung internasional. Upaya Portugis mendapat dukungan dari sejumlah negara besar, khususnya dari Uni Eropa, yang semakin memperkuat posisi mereka dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Di sisi lain, Australia, meskipun bukan aktor utama dalam drama konflik ini, berperan sebagai aktor luar yang tidak bisa diabaikan. Dari perspektif geografis, Timor Leste adalah permata yang berkilauan dengan nilai strategis yang tidak terhingga. Banyaknya negara yang telah membuka perwakilan diplomatik di Timor Leste, seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, serta Korea Selatan, menjadi bukti nyata dari pentingnya wilayah Timor Leste. Oleh karena itu, Australia ingin memainkan peran penting dalam menjamin keamanan serta stabilitas di Timor Leste. Kendati demikian, di balik layar terdapat kepentingan Australia yang berdimensi ekonomi, didorong oleh kebutuhan untuk menemukan sumber energi baru. Celah Timor yang telah dieksploitasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak yang melimpah menjadi alasan utama di masa depan. Akses terhadap energi ini adalah sesuatu yang tidak bisa untuk disangkal, yang menjadi pendorong semangat Australia untuk ikut campur tangan dalam menangani gejolak di Timor Leste. Maka, setelah perjuangan panjang dan berdarah, Timor Leste akhirnya bebas dari belenggu penjajahan Indonesia di bawah rezim Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, sebuah referendum diadakan di bawah pengawasan PBB, di mana suara mayoritas rakyat Timor Leste bergema dengan keinginan untuk merdeka dari Indonesia. Namun demikian, jalan menuju kemerdekaan penuh bukanlah jalan yang mulus. Sebab pasca referendum, kekerasan meletus yang melibatkan milisi pro-Indonesia yang memicu intervensi dari pasukan perdamaian internasional. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Leste resmi berdiri sebagai negara merdeka dan diakui oleh komunitas internasional. Momen bersejarah ini menandai berakhirnya pendudukan Indonesia yang telah berlangsung selama 24 tahun. Dan memulai babak baru dalam sejarah Timor Leste sebagai negara yang berdaulat. Pada akhirnya, semua ini menjadi kisah abadi tentang bagaimana sebuah negara yang muncul dari abu hingga akhirnya bangkit sebagai negara yang merdeka. Di tengah birunya Laut Karibia, terhampar pulau kecil bernama Curaçao, sebuah pulau yang menyimpan pesona luar biasa dengan pantai putih bersih, laut biru kehijauan, serta deretan bangunan bergaya Belanda yang berdiri dengan megah. Curaçao telah lama berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda layaknya Indonesia yang pernah merasakan hal yang sama. Kendati demikian, saat Indonesia berhasil meraih kemerdekaan sejak tahun 1945, Curaçao masih terjalin dalam ikatan dengan kerajaan Belanda. Suatu hubungan kompleks yang menandai identitasnya sebagai negara konstituen yang belum merdeka sepenuhnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Soekarno dengan suara yang bergema membacakan teks proklamasi yang kemudian mengubah sejarah bangsa. Menyatakan kemerdekaan Indonesia.
rakyat Indonesia yang telah lama berjuang dengan darah dan air mata menyambut hari itu dengan sukacita. Mereka bersatu membebaskan diri dari belenggu penjajahan untuk kemudian mengambil alih nasib bangsa mereka sendiri. Kendati demikian, di tengah kegembiraan Indonesia yang meluap di Asia Tenggara, nun jauh di sana, di tengah hamparan biru laut Karibia, Curaçao masih dihantui oleh bayang-bayang penjajahan. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1945, pulau ini belum merasakan angin perubahan yang membawa kemerdekaan. Meskipun terdapat desakan dan impian akan kebebasan, Curaçao tetap berada di bawah kekuasaan Belanda, sebuah realita yang kontras dengan semangat kemerdekaan yang berkobar di Indonesia. Pulau ini dengan segala keindahan dan keragaman budayanya masih harus menunggu waktu untuk menentukan takdirnya sendiri. Secara historis, sejak abad ke-15, bangsa Eropa menjelajahi dunia, membawa bendera dan ambisi mereka ke setiap sudut bumi. Curaçao yang pertama kali dikuasai oleh Spanyol akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1634. Di bawah kekuasaan Belanda, Curaçao berubah menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan perdagangan budak sebagai nadi kehidupannya. Orang-orang Yahudi yang terbuang dari Brasil menemukan suaka dan kekuasaan pada perkebunan-perkebunan pulau ini. Namun, kekurangan tenaga kerja memaksa Belanda untuk mengimpor budak hitam yang tidak berdaya dari benua Afrika, yang diculik dari tanah air mereka, serta dikirim melintasi samudra dalam kondisi yang sangat buruk. Pada tahun 1795, angin perubahan mulai berhembus kencang. Tulari Gaut, Louis Marsir, Bastian Carpata, dan Pedro Wacau adalah 4 budak yang menjadi pahlawan, memimpin pemberontakan budak yang bersejarah guna menyalakan api kebebasan. Mereka bersama ribuan budak yang berani menentang belenggu penindasan dengan tekad sekuat baja. Maka pertempuran yang sengit pun terjadi, dengan gema tembakan serta desingan peluru yang mengguncang wilayah barat laut di pulau ini. Meskipun akhirnya pemberontakan itu berhasil dipadamkan, tetapi semangat mereka tetap berkobar, menjadi mercusuar bagi perjuangan melawan penjajah Belanda yang kejam di wilayah Hindia Barat. Pada tahun 1863, langit Curaçao menyaksikan fajar kebebasan yang baru berhembus. Belanda dengan langkah yang berat namun pasti menghapuskan sistem perbudakan. Kendati demikian, penghapusan sistem perbudakan ini justru menimbulkan masalah selanjutnya, di mana banyak penduduk Curaçao yang meskipun merdeka, berjalan sempoyongan tanpa arah dan kepastian, terdorong untuk mencari kehidupan baru di pulau-pulau seperti Kuba agar dapat bekerja keras di perkebunan tebu yang lebih luas. Sementara itu, para mantan budak yang lain justru terjebak dalam sebuah sistem yang menggelikan, di mana mereka menanam dan memanen, namun sebagian besar hasil kerja mereka masih mengalir ke kantong pemilik tanah. Sistem ini, meski tidak sekejam perbudakan, tetap saja merupakan bayang-bayang dari masa lalu yang suram, yang terus bertahan hingga awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, minyak bumi ditemukan di cekungan Maracaibo, yang kemudian mengubah nasib pulau itu dari bayang-bayang perbudakan masa lalu. Raksasa-raksasa industri seperti Shell dan Exxon dengan tangan yang terbuka mengamankan konsesi pengeboran di Venezuela, memompa nadi ekonomi Curaçao dengan aliran minyak mentah yang tidak pernah kering. Kilang-kilang di Aruba dan Curaçao mengaum dengan kekuatan penuh, mengolah minyak mentah menjadi harta karun yang menguntungkan. Kilang-kilang itu berdiri dengan megah, menantang langit dengan asap serta api, sementara margin keuntungan yang sangat besar mengisi pundi-pundi pulau dengan kekayaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selain itu, Curaçao berdiri sebagai benteng kekuatan maritim,
dengan fasilitas dok kering dan bunker yang megah dan modern. Pulau ini bertransformasi menjadi salah satu pelabuhan terbesar di dunia yang menahan tonase kapal yang tidak terhitung jumlahnya. Pelabuhan Curaçao dapat menampung kapal tanker besar, dan pulau ini terletak di persimpangan rute perdagangan yang melewati terusan Panama yang memberikan posisi strategis bagi industri minyak di pulau itu. Pada pertengahan dekade 80-an, Curaçao menyaksikan sebuah babak memilukan dalam kanal sejarahnya. Shell, raksasa minyak yang telah lama berkuasa, melepaskan kekuasaannya atas kilang yang telah menua di pulau itu dengan harga 1 gulden antillen. Penjualan ini telah membawa harapan di satu sisi, tetapi juga menyebabkan ketidakpastian di sisi lain. Kilang minyak yang pernah menjadi jantung ekonomi di pulau ini kini menjadi sumber kesulitan, yang kemudian menyeret Curaçao ke dalam pusaran kemelaratan ekonomi yang berkepanjangan. Pada penghujung abad ke-20, banyak warga Curaçao dengan hati berdebar penuh harapan berlayar menuju Belanda, mencari peluang baru serta kehidupan yang lebih baik. Pada tanggal 15 Desember tahun 2008, Curaçao dijadwalkan untuk menjadi negara terpisah di bawah kerajaan Belanda. Dalam sebuah referendum yang diadakan pada tanggal 15 Mei tahun 2009, suara rakyat Curaçao bergema, di mana sebanyak 52% mendukung langkah bersejarah tersebut. Pulau itu kini siap untuk mengibarkan benderanya sendiri untuk menulis bab baru dalam buku sejarahnya yang panjang, meski di bawah bayang-bayang kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mempertahankan tanggung jawab atas pertahanan dan kebijakan luar negeri dari Curaçao, serta mengawasi keuangan pulau itu di bawah pengaturan keringanan utang yang telah disepakati. Dan semua ini menandai awal dari babak baru dari perjalanan sejarah Curaçao yang abadi.